Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aiza, NIM 2011105030019. Di sini saya akan membuat video tentang jawaban UTS mata kuliah pengauditan. Soal yang pertama. Jelaskan apa yang dimaksud resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi. Gambarlah hubungan di antara resiko-resiko tersebut. Resiko bawaan adalah resiko salah saji material dalam laporan keuangan tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Contohnya resiko bawaan ini biasanya itu adalah resiko bisnis. Ya, resiko yang terjadi dalam bisnis seperti terjadinya kerugian, ditipu, dan adanya persaingan yang ketat. Selanjutnya, resiko pengendalian atau control risk. Resiko pengendalian adalah kemungkinan salah saji material dalam laporan keuangan perusahaan karena tidak ada pengendalian internal yang relevan untuk mengurangi resiko tertentu atau pengendalian internal yang tidak berfungsi. Selanjutnya, ada gabungan dari resiko bawaan dan resiko pengendalian yang disebut dengan risk of material misstatement. Risk of material misstatement ini adalah resiko munculnya salah saji yang sifatnya material yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh auditor, terutama terkait dengan penentuan opini atas kewajaran pelaporan keuangan. Terdapat hubungan terbalik di antara risiko deteksi dan gabungan dari risiko bawaan dan risiko pengendalian. Misalnya, risiko bawaan dan pengendaliannya cukup tinggi, maka kebutuhan risiko deteksi yang dapat diterima cukup rendah untuk mengurangi risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan kata lain, ketika risiko bawaan dan risiko pengendaliannya cukup rendah, maka auditor dapat menerima risiko deteksi yang lebih tinggi dan masih dapat mengurangi risiko audit pada tingkat yang rendah dan yang dapat diterima. Soal yang kedua. Sebutkan apa saja yang harus dipertimbangkan oleh auditor saat menentukan imbalan jasa profesional dan apa yang dimaksud dengan lowballing. Hal-hal yang harus dipertimbangkan saat menentukan imbalan jasa profesional audit adalah yang pertama, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional, waktu yang diperlukan, dan besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan dalam menentukan imbalan jasa audit anggota harus mempertimbangkan kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan, waktu yang diperlukan dalam setiap tahapan audit, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personel, dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan, sistem pengendalian mutu, dan basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan lowballing? Lowballing adalah kondisi ketika auditor menetapkan audit fee atau harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan ini bukan merupakan tindakan yang tidak etis, tapi mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan.
Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Soal yang ketiga, mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan publik Indonesia diperlukan, baik akuntan publik atau akuntan internal? Tujuan penerapan etika dalam profesi akuntansi itu adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya untuk kepentingan publik. Dengan standar profesionalisme yang tinggi, mengharapkan itu ingin mencapai tingkat kinerja yang tinggi juga. Kode etik ini juga mengatur standar mutu terhadap pelaksanaan pekerjaan akuntan. Dan dengan adanya standar mutu ini akan membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan.